Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Anggreni dari kelas 10 TLM SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Kali ini saya akan menjelaskan laporan tentang alat-alat yang digunakan di laboratorium TLM, cara membersihkan, dan cara mensterilkan alat-alat laboratorium. Yang pertama, gelas kimia. Gelas kimia adalah sebagian tempat untuk melarutkan zat yang tidak butuh ketelitian tinggi. Misalnya reaksi atau reagen untuk analisis kimia kualitatif atau untuk pembuatan larutan standar sekunder pada analisis titrimetri atau volumetri. Fungsi gelas kimia atau beker gelas untuk mengukur volume larutan ataupun bahan yang tak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Digunakan sebagai wadah untuk menyimpan serta membuat larutan. Cara membersihkan: jika gelas perlu digosok, gosok dengan sikat menggunakan air sabun panas atau hangat. Bilas dengan air keran, dilanjutkan oleh bilasan dengan air deionisasi. Cuci dengan air sabun panas, bilas dengan air keran, kemudian bilas 3-4 kali dengan air deionisasi. Pastikan pembilasan harus bersih. Cara kerja: alasi kaki 3 menggunakan kawat kasa, lalu letakkan beker gelas yang berisi larutan untuk dipanaskan. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi merupakan salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non-gelas yang digunakan untuk menyimpan atau menata beberapa tabung reaksi. Fungsi 1. Sebagai sebuah wadah untuk menampung reaksi kimia dalam skala medium. Kedua, untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala kecil. 3. Sebagai wadah untuk perkembangbiakan mikroorganisme dalam media cair. Keempat, untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia dalam jumlah yang kecil. Kelima, untuk pengujian kualitatif. Cara membersihkan: dibersihkan menggunakan sikat pembersih. Cara kerja: simpanlah tabung reaksi pada lubang-lubang yang tersedia pada rak tabung reaksi. 3. Gelas ukur. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium untuk umum yang digunakan untuk mengukur volume cair. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Fungsi: gelas ukur adalah sebagian alat ukur volume cair yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Misalnya reaksi atau reagen untuk analisis kimia kualitatif atau untuk pembuatan larutan standar sekunder pada analisis titrimetri atau volumetri. Cara membersihkan: gelas perlu digosok. Gosok dengan sikat menggunakan air sabun panas atau hangat, bilas dengan air keran, dilanjutkan oleh bilasan dengan air deionisasi. Cuci dengan air sabun panas, bilas dengan air keran, kemudian bilas 3-4 kali dengan air deionisasi. Pastikan pembilasan harus bersih. Cara kerja: bersihkan gelas ukur dengan Aquades sebanyak 3 kali, lalu masukkan larutan kimia ke dalamnya dengan pipet sebanyak 10 ml. 4. Batang pengaduk. Batang pengaduk merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Biasanya terbuat dari kaca pejal dengan ukuran hampir sama dengan sedotan minuman, hanya sedikit lebih panjang dan ujungnya membulat. Fungsi: 1. Digunakan untuk mencampur larutan. Kedua, membantu dekantasi larutan dari suatu wadah ke wadah lainnya, sementara padatan tetap tertinggal di wadah asal. Ketiga, dapat menginduksi kristalisasi dalam prosedur rekristalisasi. Keempat, dapat membantu memecahkan emulsi dalam suatu ekstraksi. Cara membersihkan: bersihkan penggunaan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Cara kerja: masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur.
Kelima, corong. Corong adalah sebuah benda berbentuk kerucut dengan bentuk bulat, lubang di ujung benda yang lebar dan lubang sempit dan panjang di ujung lainnya. Corong berfungsi sebagai alat bantu untuk menuangkan cairan dari suatu tempat ke tempat lainnya, seperti menuangkan bahan bakar ke dalam jerigen. Fungsinya membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama yang bermulut kecil, serta digunakan untuk menyimpan kertas saring dalam proses penyaringan. Cara kerja untuk memasukkan cairan ke dalam suatu wadah dengan mulut sempit seperti botol labu ukur. Cara membersihkan: dicuci dengan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Keenam, pipa U. Pipa U adalah salah satu bejana berhubungan yang paling sederhana berbentuk huruf U. Bila pipa U diisi oleh sejenis zat cair tertentu, maka zat cair di kedua pipa mempunyai tinggi yang sama, dan cairan dalam pipa U atau air bergerak dalam selang waktu tertentu dan menghasilkan suatu gerak harmonis. Fungsi dari tabung U ini adalah sebagai penghubung tabung reaksi dan juga sebagai media pemindah pada suatu proses reaksi. Cara membersihkan: dibersihkan dengan menggunakan larutan asam. Cara kerja: tabung yang berisi larutan yang akan dianalisis adanya gas dihubungkan melalui mulut tabungnya melalui pipa U. 7. Tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang umum ada di laboratorium berbentuk tabung sebesar kira-kira jari tangan manusia dewasa. Terbuat dari kaca atau plastik. Terbuka di bagian atasnya, biasanya alasnya berbentuk huruf U. Tabung reaksi besar khusus untuk mendidihkan cairan disebut labu didih. Fungsi: tabung reaksi adalah sebagai tempat di mana kita mereaksikan bahan kimia dalam laboratorium. Cara kerja: cara menggunakan tabung reaksi adalah dibersihkan terlebih dahulu, lalu dikalibrasi dengan aqua DM. Setelah itu lap dengan lap atau kertas isap. Kemudian sampel yang akan direaksi dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Cara membersihkan: mengantisipasi air kapur dan kerak yang melekat pada tabung. Pengaduk kaca dibalut kapas, dibasahi larutan asam, lalu dikorokkan ke tabung. Setelah bersih, baru dibilas air. 8. Plat tetes. Fungsi: plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Cara kerja: letakkan kertas lakmus merah atau biru yang sudah dipotong kecil, lalu teteskan larutan yang akan diperiksa sifat asam atau basanya. Cara membersihkan: dicuci dengan menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 9. Pipet filler. Fungsinya untuk menghisap larutan yang akan dari botol larutan. Untuk larutan selain air, sebaiknya digunakan karet penghisap yang telah disambungkan pada pipet ukur. Cara kerja: kempeskan katup yang bersimbol A (aspirat). Sedotan cairan ke atas dengan menekan bagian atas S (suction). Kemudian tekan kutub E untuk mengeluarkan cairan dari pipet U. Cara membersihkan: kempeskan kutub simbol A, sedot cairan ke atas dengan menekan bagian atas S, kemudian tekan kutub E untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. 10. Pipet tetes atau dropping. Pipet tetes adalah alat khusus yang biasa ditemukan di laboratorium atau toko peralatan kimia. Fungsi untuk memindahkan cairan skala kecil, setetes demi setetes, dari suatu media ke media lainnya. Cara kerja:
Caranya adalah dengan memencet terlebih dahulu karet pada ujung pipet. Setelah Anda memencetnya secara perlahan, maka masukkan ujung bawahnya yang memiliki diameter kecil ke cairan atau larutan. Cara membersihkan: 1. Buanglah larutan yang mungkin tersisa di dalamnya sampai benar-benar bersih. Namun berhati-hatilah agar tidak sampai terjadi kontaminasi pada bahan yang digunakan. Kedua, kemudian dilakukan pencucian biasa tanpa sabun. Namun, pastikan Anda tidak menyentuh secara langsung berbagai bahan yang ada di dalam pipet sebelumnya, sehingga akan lebih bersih dan aman untuk diaplikasikan kembali pada jenis larutan lainnya. Ketiga, bersihkan penggunaan cairan sabun sampai benar-benar bersih. Namun setelahnya Anda harus mencuci tangan dengan benar dan memastikan tidak ada larutan yang terkena tangan secara langsung. Keempat, bisa dikeringkan dengan tisu atau lap khusus sehingga bisa langsung digunakan kembali atau disimpan dalam keadaan terbalik agar airnya bisa turun dan cepat kering setelah dicuci. 11. Labu ukur. Labu ukur adalah sebuah perangkat yang memiliki kapasitas antara 5 mili sampai 5 liter dan biasanya instrumen ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Fungsi: untuk mengencerkan suatu larutan. Cara menggunakan adalah dibersihkan, dikalibrasi, lalu dikeringkan dengan lap. Kemudian dimasukkan larutan yang akan diencerkan atau masukkan zat dengan bantuan kertas isap agar zat tidak menempel pada dinding di atas batas atas. Cara membersihkan: pembersihan sangat disarankan menggunakan busa atau sikat plastik yang halus sehingga tidak merusak peralatan gelas tersebut. Labu Erlenmeyer. Sebuah labu Erlenmeyer, juga dikenal sebagai labu berbentuk kerucut, adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Memiliki tubuh berbentuk kerucut, leher silinder, dan dilengkapi dengan dasar yang datar. Alat ini dinamai menurut nama kimiawan asal Jerman, Emil Erlenmeyer, yang menciptakan pada tahun 1860. Fungsi: 1. Berfungsi untuk mengukur serta mencampur bahan-bahan analisa. Kedua, tempat untuk melakukan titrasi bahan. Ketiga, sebagai wadah untuk menampung larutan, bahan yang padat maupun cair. Keempat, meracik dan melarutkan, menghomogenkan bahan-bahan komposisi media. Kelima, Erlenmeyer tanpa tutup asah yang digunakan untuk titrasi dengan pengocokan lemah hingga sedang. Keenam, Erlenmeyer dengan tutup asah yang digunakan untuk titrasi dengan pengocokan kuat yang dihubungkan dengan alat destilasi, alat ekstraksi, dan sebagainya. Cara kerja: 1. Pegang leher Erlenmeyer, masukkan larutan yang akan dititrasi. Kedua, diguncangkan dengan perlahan-lahan dan hati-hati serta lihat perubahan warna yang terjadi. Cara membersihkan. Pembersihan sangat disarankan menggunakan busa atau sikat plastik yang halus sehingga tidak merusak peralatan gelas tersebut. 13. Pipet volume atau gondok. Pipet volume atau pipet gondok adalah salah satu alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi. Ditandai dengan bentuknya yang ramping pada penunjuk volume dan hanya ada satu ukuran volume. Fungsi: digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang mengambung. Cara kerja: cairan disedot dengan pipet ukur dengan bantuan filler sampai dengan volume yang diinginkan. Cara membersih: dicuci menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 14. Kaki 3. Kaki 3 adalah salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non-gelas yang digunakan sebagai penyangga
alat dalam proses pemanasan. Fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Cara kerja. Alat ini adalah dengan meletakkan alat pembakar di bawah kaki 3 seperti pembakar bunsen dan meletakkan peralatan gelas di atasnya. Tetapi di antara kedua alat tersebut harus dipasang kawat kasa di atas kaki 3. 15. Penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Fungsi. Penjepit tabung reaksi biasanya digunakan pada saat kita harus memegang tabung reaksi yang panas karena efek mendidih atau saat kita harus melihat isi cairan secara jelas. Cara kerja. 1. Pegang penjepit tabung reaksi di bagian yang panjang. 2. Tekan bagian penjepit tabung reaksi menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. 3. Lalu arahkan bagian depan penjepit tabung reaksi ke arah tabung reaksi, sehingga tabung reaksi masuk ke dalam penjepit tabung reaksi. 4. Lepaskan tekanan dan tabung reaksi akan terjepit. 16. Mortar dan alloy atau pastel. Mortar dan pastel atau dalam bahasa Indonesia dinamai lesung dan alu. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Dalam laboratorium biologi, mortar dan alu ini juga digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan-bahan praktek seperti daun, biji-bijian, akar, protein, DNA, RNA, dan lain-lain. Perlu diketahui juga, mortar atau lesung adalah bagian wadah, sedangkan pastel atau alu adalah bagian batang yang kita pegang. Cara kerja. Masukkan bahan yang ingin dihaluskan, kemudian haluskan, tambahkan air bila perlu. Cara membersihkan. Dicuci dengan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. Kawat kasa. Kawat kasa adalah anyaman kawat halus untuk menutup lubang angin, bagian belakang lemari makan, dan sebagainya. Kawat kasa berasal dari kata dasar kawat. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanasan bunsen atau pemanas spiritus. Cara kerja kawat kasa, yaitu simpan kawat kasa tersebut di atas permukaan kaki 3. Larutan yang akan dicampurkan kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk. Zat padatan yang akan diambil dipermudah dengan menggunakan spatula. Cara membersihkan kawat kasa. Simpan kawat kasa di atas pemanasan, lalu simpan tabung reaksi di atas kawat kasa tersebut. 18. Kawat nikrom. Kawat nikrom adalah kawat yang terbuat dari paduan logam nikel dan krom. Biasanya dipakai pada pemanas. Kawat ini memiliki resistansi yang cukup besar dibandingkan kawat tembaga. Fungsi kawat nikrom dalam laboratorium. Fungsi umum dari kawat nikrom adalah dalam melakukan uji nyali api terhadap bahan kimia tertentu. Cara kerja. Gunakan bunsen sebagai bahan pembakaran yang digunakan dalam pengujian ini. Sebaiknya menggunakan bunsen dengan bahan bakar spiritus atau juga dikenal dengan pembakar spiritus. Ini merupakan alat yang sangat dasar dalam laboratorium yang digunakan dalam keperluan pembakaran. Cara membersihkan kawat nikrom. Harus dicelupkan pada HCl untuk membersihkan kawat nikrom dari pengotorannya. HCl dapat melarutkan zat-zat pengotor atau kontaminan yang masih melekat pada kawat nikrom sehingga pengotor tersebut akan mudah menguap dari kawat, sehingga kawat benar-benar bersih. 19. Corong pisah. Corong pemisah atau corong pisah adalah peralatan laboratorium yang digunakan dalam ekstraksi
cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak campur. Fungsi corong pisah adalah untuk membuat dan atau mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Selain itu, juga untuk memisahkan dua cairan yang tidak bercampur karena kepolarannya yang berbeda. Cara kerja. Cara menggunakan corong ini dapat dilakukan dengan cara campuran dan dua fase pelarut dimasukkan ke dalam corong dari atas dengan corong keran ditutup. Corong ini kemudian ditutup dan digoyangkan dengan kuat untuk membuat dua fase larutan tercampur. Corong ini kemudian dibalik dan keran dibuka untuk melepaskan tekanan uap yang berlebihan. Corong ini kemudian didiamkan agar pemisahan antara dua fase berlangsung. Penyumbat dan keran corong kemudian dibuka dan dua fase larutan ini dipisahkan dengan mengontrol keran corong. Cara membersihkan. Dicuci dengan menggunakan sabun dan air untuk menghilangkan beberapa zat. 20. Pipet ukur. Pipet ukur adalah salah satu alat yang digunakan di berbagai macam laboratorium. Alat ini termasuk ke dalam alat gelas. Cara penggunaan pipet ukur harus dengan cara yang benar dan agar aman. Fungsi penting ialah untuk mengambil larutan dengan ukuran tertentu. Cara menggunakan. 1. Siapkan pipet ukur atau rubber bowl. Kemudian pasangkan rubber bowl pada pipet ukur. Pastikan rubber bowl terpasangan dengan benar. 2. Tekan rubber bowl dan arahkan ujung pipet ke cairan atau larutan yang diingin dipindahkan. Kemudian lepaskan tekanan pada rubber bowl. Secara otomatis cairan atau larutan yang akan masuk ke dalam badan pipet ukur. Sesuaikan volume cairan yang ingin dipindahkan. Ketiga, setelah volume cairan atau larutan sudah sesuai dengan keinginan, maka pindahkanlah cairan atau larutan tersebut ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Cara membersihkan. Dicuci menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 21. Gelas kaca atau gelas arloji. Gelas arloji atau kaca arloji adalah salah satu dari instrumen peralatan gelas laboratorium yang digunakan sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan atau bubuk. Fungsi. Penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan. Sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. 22. Labu destilasi. Pengertian destilasi. Distilasi atau penyulingan merupakan sebuah metode yang dipakai memisahkan bahan kimia menurut perbedaan kecepatan ataupun kemudahan menguap maupun volatilasi bahan. Pada proses penyulingan ini, zat bercampur akan dididihkan agar menguap dan uap itu berikutnya akan dididihkan lagi ke bentuk cairan. Sedangkan zat yang mempunyai titik didih lebih sedikit juga akan menguap terlebih dahulu. Fungsi. Berfungsi untuk wadah atau tempat sebuah campuran zat cair yang akan didestilasi. Cara melakukan destilasi sederhana. Lihatlah pada handbook titik didih zat sampel yang Anda peroleh. Susun atau set alat destilasi. Masukkan zat sampel pada labu destilasi. Isi zat dalam labu paling banyak 2-3 bagian labu. Lalu masukkan batu didih. 23. Statif. Statif adalah salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non-gelas yang digunakan sebagai pendukung dalam berbagai proses kimia, termasuk penjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi, perlengkapan soklet atau penjepit kondensor pada proses pemanasan dengan pendingin balik.
Fungsi utama dari statif adalah sebagai alat penegak peralatan laboratorium lainnya seperti buret, corong pisah, serta peralatan gelas lainnya. Cara menggunakan: 1. Pastikan Anda sudah menyiapkan alat ini sebagai alat penyangga dan klem sebagai alat penjepit peralatan laboratorium berjenis gelas. 2. Letakkan alat ini pada tempat yang datar seperti lantai. 3. Pasang klem pada statis. Kemudian sesuaikan tinggi klem pada statis. Untuk menyesuaikan klem dengan kebutuhan Anda hanya tinggal menaik turunkan klem sesuai dengan kebutuhan Anda. Caranya Anda tinggal memutar mur yang berada di sekitar statif. Setelah dirasa sesuai, maka kencangkanlah mur tersebut sampai benar-benar kencang. Keempat, setelah klem terpasang, Anda bisa memasangkan peralatan yang ingin dijepit. Cara memasangnya, Anda hanya perlu mengecilkan ukuran mulut klem. Kemudian letakkan peralatan laboratorium yang akan dijepit di tengah mulut klem. Kemudian jepit, serta pastikan peralatan tidak akan jatuh. 5. Jika dirasa peralatan yang dijepit mudah jatuh, maka Anda bisa menggunakan tisu agar jepitan lebih kuat sehingga tidak mudah jatuh dan tentunya aman. Cara membersihkan statif. Untuk membersihkan statif, Anda hanya perlu membersihkan dengan cara mengelap statif dengan kain lap yang sudah dibasahi dengan air. Tentunya peralatan anti karat tak akan berkarat jika terkena air. Jadi tak usah khawatir alat ini akan berkarat. 24. Corong Buchner. Corong Buchner adalah sebuah peralatan laboratorium yang digunakan dalam penyaringan vakum. Ia biasanya terbuat dari porselen, tetapi kadangkala ada juga yang terbuat dari kaca dan plastik. Di bagian atasnya terdapat sebuah silinder dengan dasar yang berpori-pori. Fungsi corong Buchner sendiri adalah untuk memfiltrasi atau memisahkan suatu cairan atau filtrat dari endapannya (residu), dan biasanya filtrat lah yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Tapi dalam beberapa kasus, sejumlah residu dipisahkan dari filtratnya dalam rangka untuk mempercepat pengeringan daripada residu itu sendiri. Cara kerja: siapkan kertas saring yang telah dibentuk seukuran dengan corong. Letakkan kertas saring pada corong, lalu basahi sedikit dengan aqua DM. Diselipkan lagi kertas saring di mulut labu ukur agar udara yang masuk memudahkan larutan untuk masuk ke dalam labu. Lalu letakkan corong di mulut labu. Tuang larutan yang akan disaring. Cara membersihkan. Membersihkan dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan deterjen dan dibilas dengan air suling. 25. Sikat pembersih. Sikat pembersih tabung reaksi adalah alat untuk membersihkan tabung reaksi atau alat-alat kimia lain dengan diameter lubang yang kecil. Fungsi untuk membersihkan alat-alat gelas. Cara menggunakan: jika gelas kimia telah selesai digunakan, cuci gelas kimia dengan menggunakan sikat pembersih supaya gelas bersih kembali. Cara membersihkan dengan cara membilas dahulu dengan air, kemudian cuci dengan deterjen dan dibilas dengan air suling. 26. Neraca analitik. Neraca analitik, sering disebut neraca laboratorium, adalah jenis neraca yang dirancang untuk mengukur massa kecil dalam rentan sub-miligram. Fungsi dari neraca analitik, seperti yang telah dijelaskan di atas, adalah untuk mengukur massa suatu zat. Zat yang bisa diukur massanya bisa berupa zat padat maupun cair. Sebagian besar penelitian menggunakan neraca analitik untuk mengukur massa zat dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ketelitian sebuah neraca analitik bahkan bisa mencapai hingga 0,0001 gram. Cara menggunakan: 1. Letakkan wadah di atas piringan (pan) dan tutuplah penutup timbangan. 2. Tekan tombol tar pada neraca. Monitor akan mendisplay angka 0 karena bobot wadah telah dinolkan (reset). Dengan cara ini, Anda akan mengetahui bobot atau berat sampel secara langsung. 3. Ambil bahan tertimbang dan letakkan di atas wadah.
Anda perlu berhati-hati, jangan sampai bahan tertimbang menjadi tumpah atau tercecer dan mengotori timbangan. Terlebih lagi bahan kimia yang sensitif dan korosif seperti asam kuat ataupun basa kuat. Jika perlu, Anda keluarkan wadah tersebut dari timbangan, letakkan bahan dan masukkan lagi wadah ke dalam timbangan. Ingat, jangan menekan tombol apapun pada langkah ini. 4. Tutup semua pintu kaca dan baca angka yang tertera di monitor. Anda bisa menambahkan dan mengurangi bahan untuk mendapat bobot benda yang diinginkan pada tahapan ini. 5. Catat bobot benda tertimbang. Cara membersihkan. Bersihkan dengan menggunakan sikat pembersih. 27. Kertas indikator. Kertas indikator universal adalah indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentan pH antara 1-14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan larutan. Fungsi kertas indikator universal dan jenis serta cara menggunakannya. Kertas indikator universal adalah indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentan pH antara 1-14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan larutan. Cara menggunakan. 1. Celupkan kertas indikator universal pada larutan yang akan diselidiki nilai pH-nya atau meneteskan indikator universal pada larutan yang diselidiki. 2. Amati perubahan warna yang terjadi. 3. Bandingkan perubahan warna dengan warna standar. 28. Pipa kapiler. Pipa kapiler adalah suatu pipa pada mesin pendingin, baik itu air conditioner, kulkas, dan lain-lain. Fungsi. Media yang menentukan aliran refrigeran pada sistem pendingin berukuran kecil semacam freezer, kulkas, dan lain-lain. Cara kerja. Pipa killer disanggah dengan klem dan statif. Lalu larutan dan senyawa yang akan ditentukan titik lelehnya dimasukkan ke dalam pipa kapiler. Lalu termometer dicelupkan ke dalam larutan atau senyawa tersebut. Bunsen diarahkan di bagian bawah pipa kapiler. Cara membersihkan. Dibersihkan menggunakan larutan asam. 29. Timbang atau neraca. Timbang adalah alat yang dipakai melakukan pengukur massa suatu benda. Timbangan atau neraca dikategorikan ke dalam sistem mekanik dan juga elektronik atau digital. Salah satu contoh timbangan adalah neraca pegas (dinamometer). Fungsi. Untuk menimbang suatu zat. Cara menggunakan. Gantungkan beban dp pengait. Tunggu hingga beban stabil atau diam. Lihat hasil pengukuran pada skala yang tertera. Cara membersihkan. Membersihkan dengan sikat pembersih. 30. Buret. Buret adalah sebuah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Ia digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Fungsi. Mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Cara menggunakan. Masukkan zat yang akan ditirasi. Kemudian tempelkan buret pada statif. Buka karena yang ada pada buret dengan perlahan. Cara membersihkan. Bilas ujung uret dengan air dari botol mencuci atau labu semprot dan mengeringkan hati-hati. Demikian saya mengenalkan alat-alat laboratorium, cara kerja dan cara membersihkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.